Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang saleh, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, kita masih bisa kembali dengan izin Allah membahas pelajaran kita yang kemarin sudah kita bahas tentang ketentuan puasa, syarat puasa sudah Ustadz sampaikan, rukun puasa. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas sunnah puasa. Puasa Ramadan yang kita laksanakan ada hal-hal yang kita kerjakan yang menjadi sunnah. Di antaranya ialah yang pertama atau yang A, makan sahur. Jadi makan sahur itu adalah sunnah. Ada pahala tersendiri apabila kita makan sahur. Kalau kita tidak sahur, apakah sah puasanya? Ya tetap sah, tapi kita tidak dapat pahala pada waktu makan sahur karena kita tidak sahur. Oleh karena itu, puasa yang kita lakukan kalau kita makan sahur sebelum waktu subuh itu, maka kita mendapat pahala. Yang B, berdoa saat berbuka. Seperti biasanya yang anak-anakku hafal, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu ada riwayat-riwayatnya yang lain. Kalau yang di buku, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Nah, ya Allah, aku berpuasa karenamu dan berbuka atas karuniamu. Silahkan saja mau berdoa maka yang mana. Nanti kalau kita berdoa saat berbuka, kita akan mendapatkan pahala juga, tercatat pahalanya tersendiri. Kemudian menyegerakan berbuka. Pada saat berbuka azan maghrib, kita harus cepat berbuka. Maksudnya ya kita tidak cepat-cepat minum langsung berapa teguk minuman, langsung cepat-cepat ngambil airnya, enggak. Maksudnya makannya juga cepat-cepat, satu piring langsung kita makan puasnya, tidak seperti itu. Maksudnya menyegerakan tuh ya kalau sudah waktunya azan maghrib, kita ambil air minum, kemudian kita minum, kita membatalkan puasa pada saat berbuka itu. Jadi tidak harus perbuatan yang kita lakukan itu cepat-cepat, tidak ya. Biasa saja, santai saja kita makan berbuka puasa ya. Tidak terburu-buru. Tapi maksudnya menyegerakan ya itu tadi, waktu azan ya kita ambil airnya minum untuk berbuka, kemudian makan makanan ringan, biasanya takjil, silahkan. Kemudian berbuka dengan makan kurma atau meminum air putih. Nah, ini seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, berbukanya dengan kurma atau minum air putih. Yang ringan-ringan dulu maksudnya. Yang manis ya silahkan. Kalau nggak ada kurma ya yang manis, buah-buahan yang lain silahkan juga. Selanjutnya ialah pada saat puasa itu ada perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan. Yang pertama ialah berlebihan berkumur dan beristinsyak saat berwudu nih. Jadi kumur-kumur kita itu sewajarnya saja. Kadang-kadang kumur-kumur
terlalu ke dalam di tenggorokan. Nah, itu dihindari, nanti khawatir malah batal puasanya. Kalau yang makruh ini, kalau kita kumur-kumur berpuasa ya kumurnya sekedarnya saja. Dan istinsyak, menghirup air ke dalam hidung. Biasanya kalau wudhu itu memang kita hirup airnya masuk ke dalam hidung saat berwudhu. Ya, ini di siang hari. Kalau di malam hari umpamanya setelah maghrib atau kita berwudu maghrib itu nggak apa-apa. Itu kita sudah membatalkan puasa. Maghrib, isya. Nah, kemudian sebelum waktu azan subuh itu boleh, sebelum habis waktunya, ya. Tapi kalau di siang hari setelah kita subuh biasanya ada waktu sholat duha, kita mungkin batal mau berwudu lagi, ya, itu berkumurnya yang biasa saja, kemudian tidak usah terlalu dihirup ke dalam hidung supaya kita tidak sampai membatalkan puasa. Kemudian berbekam. Berbekam ini biasanya pengobatan mengeluarkan darah yang ada di tubuh kita. Ini termasuk makruh, ya, tidak membatalkan tapi makruh, ya, berbekam. Kemudian yang C, menunda berbuka. Nah, ini kebalikannya tadi. Kalau di sunnah puasa itu menyegerakan, ini yang C ini menunda berbuka. Umpamanya menunda ini seperti ini. Kalau waktu azan, ya kan, kita sudah masuk untuk berbuka, kita tidak cepat, kita tidak minum, tidak makan takjil atau tidak apa-apa, kita menunda. Oh, nanti sajalah, saya masih kuat nih, umpamanya saya tidak makan dulu, tidak minum dulu, nanti saja habis sholat isya. Nah, itu tidak boleh. Ini menunda-nunda nih, ini makruh, ya kan. Boleh saja ditunda itu, tapi setelah kita membatalkan. Umpamanya gini, azan kita minum sedikit, nah, nanti makannya setelah sholat isya, silahkan. Ini tidak makruh, Tapi yang makruh tuh waktu azan maghrib, waktunya berbuka, kita tidak mau berbuka sampai nanti setelah isya baru kita minum, makan. Nah, itu namanya menunda. Ya, yang D, melakukan dan memikirkan hal-hal yang mengundang syahwat, ya. Tidak boleh kita, umpamanya kalau yang suami istri berdekat-dekatan, nah itu dihindari dulu, karena ini waktu di siang hari ini saatnya berpuasa. Kalau malam hari ya silahkan bagi yang suami istri, ya. Kalau anak-anakku semuanya tidak boleh kebanyakan nonton film-film, video-video yang tidak bagus, itu umpamanya sinetron dan sebagainya, itu banyak yang hal-hal yang tidak wajar, tidak usah ditonton. Lebih baik kita membaca Al-Quran. Kemudian pada saat puasa ada hal-hal yang membatalkan puasa, sebagaimana yang kita pahami, kita sudah mengerti. Makan dan minum dengan sengaja, ini membatalkan puasa, ya. Puasanya batal, kemudian pahalanya juga batal karena puasanya saja batal. Ini kalau dengan sengaja, ya, makan dan minum. Kalau kita tidak sengaja, umpamanya kita puasa nih, karena saking hausnya ada air, ada es, karena kebiasaan buka kulkas langsung minum. Satu teguk sudah baru ingat, oh iya puasa ini. Nah, itu jangan diteruskan. Jangan pura-pura lupa, teguk sampai kenyang dengan air minum baru pura-pura oh iya ingat. Nah, itu tidak boleh. Ini batal puasanya. Kecuali betul-betul tidak ingat, kita minum setelah dapat satu teguk, dua teguk, oh iya puasa gitu.
kita tidak boleh meminumnya. Kalau yang sudah kita terlanjur minum ya itu sudah bonus bagi kita karena betul-betul nggak ingat, ya kan. Muntah dengan sengaja, nah ini masukkan jari ke mulut, ya kan, nggak muntah itu tidak boleh. Kalau nggak sengaja muntah ya, kalau kita mau meneruskan puasanya silahkan kalau kuat, kalau tidak kuat ya disambung lain waktu, wajib dibayar. Nah ini kalau yang suami istri berhubungan tidak boleh, batal puasanya. Murtad atau keluar Islam, ini keluar agama Islam ya, umpamanya menjadi orang Kristen, jadi non Muslim lah, masuk agama Hindu, Buddha, Kristen, Nasrani, Yahudi, ya nggak boleh, ini batal puasanya. Keluar darah haid dan nifas, nih bagi seorang ibu ya, setelah dia waktunya haid, nah ini nggak boleh berpuasa. Atau umpamanya hari ini puasa kemudian datang haidnya, nah ini batal puasanya. Dan nifas bagi perempuan ya, nifas itu setelah melahirkan, biasanya itu tidak perlu untuk berpuasa, tapi wajib untuk menggantinya di lain waktu dan diganti dengan bayar fidyah puasanya itu yang tidak dikerjakan. Hilang akal, nah ini atau gila ya, ini batal puasanya. Umpamanya dia masih sehat, segar, masih kondisi yang baik, tiba-tiba dia atau kebentur kepalanya kemudian hilang ingatan, nah itu dia batal puasanya. Memasukkan infus ini di tubuh kita, umpamanya yang sakit ya, kita diinfus, nah itu batal puasanya. Di rumah sakit diinfus. Kalau sakit kemudian kita diperiksa saja, kemudian tidak disuntik, tidak minum obat, terus nanti minumnya habis maghrib setelah puasa, nah boleh itu, tidak batal. Cuman kalau kita pas puasa diperiksa, kita sakit, periksa langsung disuntik infus, kemudian disuntik obat-obatan, ya kita batal puasanya. Baiklah anak-anakku semuanya, mungkin pada bagian yang ketiga ini yang dapat Ustadz sampaikan. Insya Allah kalau ada waktu nanti kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu bagian D, sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Tapi kalau tidak ada kesempatan untuk membahasnya, insya Allah nanti penilaian akhir semester di ujian akhir semester 1 ini, sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, kemudian hikmah puasa nanti masuk dalam materi soal dalam penilaian akhir semester. Anak-anakku semuanya, demikianlah yang Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan nanti dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.